Shalom Pak Bu, Shalom, semuanya baik-baik. Shalom juga untuk yang di rumah, Bapak Ibu yang tidak sempat hadir bersama kami di sini, dimanapun Anda berada, baik di rumah sakit, Anda sedang anteng di depan layar monitor. Jadi pastikan Bapak Ibu persiapkan perjamuan kudus. Nanti setelah ini saya akan berdoa dan kita juga satukan hati untuk berdoa untuk bangsa kita yang membutuhkan topangan doa dari orang-orang percaya. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa doa orang benar? Jadi ingat itu, doa orang benar, bukan doa orang besar. Juga bukan doa orang banyak sebenarnya, doa orang yang sepakat. Kalau sepakat sih dalam hitungan Alkitab sih 2-3 orang. Tapi kita tidak masuk kepada kuantitas. Yang dimaksudkan situ 2-3 orang itu artinya itu bicara kualitas. Ya, kualitas artinya kesepakatan. Nah, sebab itu kita hadir di sini maupun saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir di rumah, ketika kita sepakat, niscayalah apa yang kita mohonkan minimal kita sudah mewarnai atmosfer kota Pontianak secara khusus. Dan hari-hari ke depan ada beberapa hal yang sedang akan terjadi secara fisik. Saya bukan berbuat, tapi saya cuma mencium aja. Terutama genangan air. Terutama untuk ada saudara-saudaramu yang ada di tepi pantai atau di laut, hendaknya tidak terlalu banyak berlaut dulu, ya. Apalagi kita lihat aja deh, ya. Jadi nggak usah, doa aja lah. Tapi bukan itu isunya sebenarnya. Pagi tadi saya sudah sampaikan, setiap waktu segala sesuatu bisa terjadi. Rumah saya, kalau hujan, air pasang, pasti ada masalah, banjir, masuk dari belakang. Tapi kan kita kan bukan orang bodoh. Pagi tadi kan bilang orang bodoh itu cuma hanya, ya ampun, fungsi. Enggak, orang bijaksana itu cari tahu mana, lalu kita perbaiki. Walaupun terkadang memperbaikinya merusak tatanan. Ya, rumah saya kalau Anda datang, aduh kasihan juga ya, udah tinggikan lagi, jadi bertahap-tahap gitu. Jadi sudah keindahannya agak terganggu. Jadi bukan itu soalnya, yang penting kita bijaksana mulai dari dalam. Saya kira pagi tadi saya sudah sampaikan. Baik, sore ini kita mau sama-sama merenungkan kembali sebuah firman Tuhan yang saya pikir ini juga sangat penting bagi kita menghadapi situasi yang sedang terjadi, bahkan akan terjadi. Tetapi itu sebenarnya datang untuk melatih kita supaya kita siap menghadapi dan kita siap untuk menyambut kedatangan Kristus untuk mempelai. Ada pesta besar, pesta perkawinan anak domba. Jadi sebelah sini, Saudara Gunawan jadi MC-nya nanti. Kalau MC di perkawinan sudah tanda kutip sudah sedikit gitu ya, bahkan kurang gitu ya. Tapi nanti ada pesta besar yaitu perkawinan anak domba. Ya. Jadi apa itu? Ku mau di sana. Nah, itu sih ya. Ku mau di sana, aku tahu cuma begitu aja. Adik, sore ini renungan kita beberapa menit ke depan. Perhatikan buat Bapak Ibu yang ada di rumah juga, ikuti seksama. Kita tolong dibacakan, Anda sudah siap. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 24 sampai 25. Nanti dilanjutkan 2 Petrus pasal 3, 18. Lalu dilanjutkan Ibrani pasal 10, 29. Dilanjutkan lagi Matius pasal 13, 23. Dan dilanjutkan lagi Ibrani pasal 4, ayat yang kedua. Baca aja nanti aku kasih tahu. Yang pertama dulu, udah tahu? 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 24, 25. 1 Petrus pasal pertama ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur,
tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 18. 2 Petrus pasal 3, 18. 2 Petrus pasal yang ketiga, 18. Saya bacakan supaya nanti saya nggak usah ajak baca, terus saya langsung ngomong aja. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, Ibrani pasal 10 dilanjutkan Ibrani pasal 10 ayat 29. Jadi ada jumlahnya 4 ayat sementara, nanti yang lain berikut. Ya kita mau share, ayo baca lagi. Ibrani pasal 10 ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Ya, Pak Bu, adik-adikku di sini maupun di rumah, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Alkitab. Tadi kita baca, saya tidak terlalu yakin Anda bisa hafal, dan saya juga tidak yakin Anda bisa ingat nanti pulang di rumah kalau nggak catat. Tapi ya puji Tuhan lah ya, masih ada rekaman, nggak apa-apa. Intinya saya cuma dorong kita, jangan cuma dengar saya berbicara. Waktu kita juga dibatasi, bahasanya pun terkadang mungkin terpotong atau terselip, kira-kira gitu. Bahkan akan ada catatan-catatan yang kadang-kala bisa membuat kita panas, ketika panas konsentrasi malah jadi hilang. Ya, biasanya kalau yang menyejukkan lebih semangat, kira-kira gitu. Ya namanya disampaikan kadang tidak tertentu. Jadi firman Tuhan tidak ditujukan kepada si A atau si B. Firman Tuhan datang dari Tuhan berbicara bagi kita semua. Nah, kita mulai. Di ayat 24 dikatakan bahwa apa ya situ? Semua yang hidup adalah seperti rumput, ya. Coba 24 yang dibuka. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 24. Di situ dikatakan semua yang hidup adalah seperti rumput, semua. Kata semua itu sektoral atau general? Seluruh toh, semua toh. Bahasa Indonesia kan gampang, all, semua. Nah, apa artinya? Nggak ada yang nggak bisa bertumbuh kecuali dia tidak bertumbuh. Pohon mati nggak bertumbuh, rumput mati nggak bertumbuh, meja yang sudah dimatikan nggak bertumbuh. Semua yang Anda pergunakan yang sudah dimatikan itu nggak bertumbuh. Nah, disinilah dikatakan bahwa semua yang hidup itu bertumbuh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya pertumbuhannya seperti apa? Seperti rumput. Nah, Anda perhatikan nanti sebagai analoginya itu rumput. Ya kita pakai dulu, tapi bukan rumput, itu perumpamaan. Artikel kitab Petrus menulisnya seperti itu. Dan dikatakan dan segala kemuliaannya seperti rumput. Kalau tadi hidup, sekarang kemuliaannya. Saya coba merenungkan dua kalimat menunjukkan kedua memberikan kedua event ya, mempunyai dua pendampaan. Satu disebut hidup, satu kemuliaan. Kalaulah ini hidup lebih menunjukkan kepada semuanya, berarti termasuk hidupnya tubuh kita. Ada perbedaan yang kedua, tidak menggunakan kata benda, tetapi menunjukkan kepada sifat, yaitu kemuliaan. Kemuliaan ini saya bisa mengkategorikan, ya, bahwa ini berbicara semua perbuatan. Kalau Kevin hari ini menjadi seorang direktur, belum tentu direkturnya bisa selama-lamanya. Kira-kira gitu ya, Vin ya. Maaf saya akan contoh. Hari ini saya jadi pendeta atau gembala di tempat ini, belum tentu selama-lamanya. Mungkin saya bisa mempertahankan sisi saya selama-lamanya karena saya merintis. Tapi kehidupan belum tentu. Bisa saja sewaktu-waktu saya dipanggil Tuhan. Kan kira-kira gitu. Nah, tetapi di sini diberikan satu analogi, semuanya itu seperti rumput. Kata rumput itu ada dua. Rumput itu ada masa di dalam kehidupannya. Itu pertama. Yang kedua, perlu ada maintenance-nya. Oke? Nah, jadi gini,
hidup secara jasmani, manusia lahir ya, ini ada waktunya. Ada waktu. Pertama. Yang kedua, akan menghadapi segala situasi dan kondisi. Contoh, hari ini hujan. Hujan itu kamu nggak bisa nolak, itu dinamika hidup. Hujan yang lebat, hujan yang menyebabkan berbagai peristiwa. Contoh di Amerika, di Turki, di Yunani, Australia. Nah mereka nggak hujan, tapi mereka kebakaran. Mungkin Anda akan berkata, lebih enak yang situ. Nggak bisa. Terus di Cina, bukannya hujan, bukan kebakaran, tapi banjir. Apa itu namanya? Lautnya pasang. Bahkan di beberapa daerah hujan es. Kalau Bapak Ibu rajin mengikuti, ngeri. Kita masih terus COVID, PPKM, level 1, level 2, level 3. Mudah-mudahan besok level 1 buka semuanya. Mau buka, bioskop buka. Kan kita begitu, enggak salah. Tetapi kita lupa bahwa di sana sini ada begitu banyak. Bahkan ada begitu banyak orang udah kekurang makanan. Perampasan. Nah, saya jadi kayaknya sebagai provokator gitu. Tapi memang kejadian seperti itu. Ada yang nggak bisa terima keadaan aturan. Di sana dibatasi, di sini dibatasi. Terkadang kita pikir karena ini kita makhluk sosial yang memang hidup di tengah kehidupan, kita punya kebebasan tapi ada keteraturan. Tapi kita tahu bahwa keteraturan yang kita hidupi ini kadang-kadang ada sesuatu yang tidak keadilan. Yang tidak semestinya ditutup. Contoh, cari Tuhan itu kewajiban, itu hidup. Harus, jangan dibatasi. Ya bukan soal tempat tentunya. Tapi kalau sampai dibatasi, kita ini jadi persoalan. Tuhan itu keluarga besar. Saya seringkali mengatakan kepada kita, di satu daerah, semua boleh besar, mall boleh ada, pasar boleh ada, semua boleh. Kalau nggak ada keluarga, hancur. Yang menopang kehidupan itu ada keluarga. Yang menopang keluarga adalah Tuhan. Itulah sebabnya bangsa kita meletakkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, kita bersyukur. Maka itu hati-hati. Pemerintah tidak melarang kita untuk ibadah. Tapi pemerintah mengatur kita supaya kita tidak kerumunan. Tapi kita sikapinya apa? Ketakutan. Kita yang membatasi. Ingat, anak-anak Tuhan. Saya tidak ajak Anda kumpul di sini kerumunan. Tapi saya ajak Anda harus beribadah. Apa itu arti ibadah? 3. Pertama, kita punya koneksivitas dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa menangkap sesuatu, belajar. Yang ketiga, kita mesti aplikasikan di dalam kehidupan kita. Baru. Nah, itulah pertumbuhan. Oke, saya tidak usah banyak lebar kemana-mana dulu. Saya turunkan pada fokus. Tadi dikatakan, ada 2, saya ambil 2 aja yang harus bertumbuh. Manusia lahir dan manusia batin. Manusia lahir itu bicara fisik kita. Oh, hari-hari ini perlu kita perhatikan manusia fisik kita juga, ya kan? Tadi David bilang sama saya, Papa sekarang tambah hitam lagi. Dulu bilang dia yang hitam. Iya, dulu Papa jemurnya ogah-ogahan. Tapi dari usia muda saya sudah ngerti tentang jemur, walaupun jemurnya salah. Tapi di beberapa waktu ini saya tingkatkan untuk jaga tubuh. Artinya saya tahu, saya sadar, saya perlu. Kan kira gitu loh ya. Itu yang kedua adalah manusia batin kita. Ya. Nah, ini saya akan share pelan-pelan ya, saya taruh dulu, tapi saya coba mengambil analoginya. Seperti rumput. Rumput itu hari ini tumbuh, besok dibuang. Kan kita enggak seperti itu. Artinya kita harus jadi rumput yang hari tumbuh dan besoknya dia bisa buat sesuatu. Nah, contoh, kami ini suka jogging pagi sama Nyak. Nyak ini semenjak pandemi itu kreatif di dalam hal masak-memasak. Lagi jalan ada pohon tumbang. Saya bilang kalau pohon ini tumbang pas kita lewat cukup membuat kita selesai. Pohon gede kan? Kata cucu saya, tamat. Kalau saya pakai selesai agak halus. Cucu bilang, tamat.
Opa katanya. Oke, tetapi begitu itu saya lihat, saya udah jalan, berhenti. Saya bilang, ngapain lu lihat pohon tumbang? Rupanya di balik pohon itu ada daun-daunannya, saya nggak ngerti. Dia petikin, buat apa? Buat botok, dia bilang. Ya, saya pertama kali saya nggak ikut campur. Dia petik sendiri. Lalu sepanjang hari di rumah dia olah. Sorenya saya ikut makan. Wah, ini nyaman, makanan sehat, semuanya serba hijau. Ya, berapa lama lagi dia petik, saya ikut campur situ. Saya tahu barang itu enak. Nah, kalau pohon seperti itu bagus, walaupun dia sudah selesai ya tugasnya dia, tapi dia pindah ke saya. Hari ini dia ada di mimbar ini dikhotbahkan. Kan kira-kira seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh yang namanya pohon atau rumput. Artinya rumput saja perlu pertumbuhan. Siapa di sini Anda di pertanian dan petanaman? Tahukah Anda, kalau salah minggu lalu saya cerita, pohon atau pertumbuhan pertanaman minimal 3 yang butuhkan. Ya 3. Pertama apa? Cahaya matahari. Kalau tidak ada matahari mereka tidak akan bertumbuh. Fungsinya matahari itu secara alamiah mereka akan mengalami energi untuk memfotosintesis yang ada di namanya apa itu yang hijau-hijau namanya apa saya lupa itu. Daun hijau tapi ada namanya, nama kimianya. Nah, disitulah akan ada namanya material asupan untuk si pohon itu sendiri. Apa itu? Semua racun-racun yang keluar dari perut bumi ini namanya CO2. Ya kan? Karbon dioksida yang diserap sama pohon itu. Karbon dioksida itu sebenarnya kalau kita hirup mati loh. Tapi pohon berbaik hati, Tuhan ciptakan pohon untuk nyerap dia. Setelah itu apa? Disinari sama matahari, namanya fotosintesis. Terjadi transformasi. Itu benda yang namanya karbon dioksida itu berubah jadi apa? Yang pertama glukonat, glukose, gula. Untuk apa? Untuk memberi pertumbuhan si pohon itu sendiri. Kuat, berakar, naik ke atas. Yang ketiga apa? Menghasilkan itu loh yang dicari-cari sekarang di rumah sakit tuh. Mahal tuh. Kadang-kadang gak ada barangnya. Apa itu? Cek dulu saturasinya berapa, perlu itu, oksigen. Pohon membutuhkan matahari dan ketiga benda itu untuk diri dia. Sama, tubuh kita juga membutuhkan secara alamiah matahari juga. Coba ya, tidur aja di kamar terus lama-lama. Jadi apa kalian? Kita perlu matahari. Maka saya bersyukur hari-hari ini saya sering bicara tentang matahari ini. Kalau kita kejemur, maka itu kita mengerti. Kalau kita mau bertumbuh fisik kita secara sehat. Pak, Bu, virus COVID-19 itu bukanlah virus yang mematikan. Jangan takutin dia. Tapi jangan coba-coba lalai. Ikuti aturan, ikuti protokol. Saya kira itu. Tetapi terpenting buat kita adalah jaga yang di dalam. Rata-rata yang kena COVID, bagi mereka yang tubuhnya sehat, imunnya kuat, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Lah pertanyaannya, banyak anak muda kena sehat. Oh iyalah anak muda imunnya masih bagus. Yang tua masalah besar. Siapa bilang? Saya juga tua, nggak ada masalah buat saya. Saya tahu diri karena saya tahu bahwa imun saya itu terlalu lemah. Saya tahu bahwa metabolisme, ya saya kuatkan dong. Jangan haleluya, Tuhan urapi. Bukan begitu aja. Otak ini jalan, jemur. Ya kan? Tapi kalau yang muda-muda ini jangan sekarang abaikan. Pak, Bu, Dek yang di sini di rumah, saya jemur itu bukan sekarang. Olahraga saya dari umur 20-an. Sejak saya masih kerja sebagai konsultan, saya sudah olahraga terus. Jangan sekarang udah kena pandemi, semua lari, hamil ngos-ngosan, jantung kamu rusak, mati lagi. Jadi sesuatu mesti invest dari waktu jangka panjang. Tapi ingat terlambat hari ini. Saya dengungkan terjaga badannya. Ikan gitu. Ya, kita perlu matahari. Nah matahari ini buat apa? Buat memfotosintesis juga. Itu bahasanya bukan begitu. Mensintesa kita punya kolesterol.
kolesterol yang kita makan sini, materialnya dalam tubuh kita itu dibakar di balik kulit kita jadi vitamin D. Ini alam bagus. Kolesterol kita turun, vitamin D kita naik. Nah, vitamin D kita larut di dalam perut kita, hasilkan kalsium. Dari kalsium berubah menjadi apa? Masuk ke tulang, tulangnya kuat. Yang kalau di Medan sangat perlu sekali tulang itu. Karena banyak tulang di sana. Ya. Kalau tulangnya udah kuat, menghasilkan apa? Itu secara klasiknya katanya. Tetapi secara regulator dan modulatornya apa? Menghasilkan cairan untuk naikkan imun. Nah, itu tubuh kita. Wah, saya kemana-mana nih Pak Bu. Sekarang ini kalau lihat orang pagi-pagi entah tua entah muda, semuanya nggak pakai baju jemuran. Artinya jemur badan, bukan jemuran ya, jemur badan. Artinya mereka sadar perlu ya. Terus kemana-mana lihat orang kupas kunyit, jahe, apain? Empon-empon, oh bagus, sadar. Tapi ada satu, manusia batinnya diolah enggak? Sama Pak Bu, roh, jiwa dan tubuh. Kita perlu 3J, jaga iman, jaga jiwa, jaga tubuh. Itu penting. Ya, boleh semuanya tidak salah. Kita olahraga tidak salah. Tapi yang terpenting lagi jaga iman. Nah, hari ini dalam pembacaan kita sebenarnya apa? Saya memberikan kita punya tema hari ini adalah hidup adalah apa? Pertumbuhan. Hidup adalah pertumbuhan. Lalu pertanyaannya apa yang bertumbuh? Ya kan? Apa yang bertumbuh? Ya imannya yang harus bertumbuh. Imannya yang harus bertumbuh. Bagaimana iman yang bertumbuh? Tadi kita sudah baca. Semuanya bagaikan rumput akan berlalu. Tapi ayat 25 bilang apa? Ayat 25 dikatakan apa di situ? Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Berita sukacita. Hari-hari kita dengan berita yang menakutkan. Kuburan sudah tidak ada lagi, sudah penuh. Perlu dibakar, bakal harga mahal. Rumah sakit penuh. Oksigen penuh, semua itu berita yang menakutkannya. Anda suka tidak suka itu pasti akan datang kepada kita. Tapi dengar saat ini, sore ini, Bapak, Ibu, adik-adikku di sini maupun di rumah, ada berita sukacita. Semua memang susah, tetapi firman Tuhan teguh tetap selama-lamanya. Kalau kamu punya oksigen bisa habis, firman Tuhan nggak bisa habis. Nah, bagaimana iman kamu bertumbuh? Yang pertama kita butuh apa? Firman Tuhan. Ya, iman bertumbuh perlu firman Tuhan. Itu yang pertama. Iman merupakan manifestasi firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu kasih karunia. Maka itu dikatakan bahwa kasih karunia perlu bertumbuh. Itu di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga 18 kan? Kasih karunia perlu bertumbuh. Pak Bu, iman manifest dari firman. Firman adalah kasih karunia. Kita nggak bisa cari firman. Firman yang datang kepada kita. Kita cari firman, kita ketemu penyesatan. Diam di hadirat Allah. Kalau Anda lihat di Alkitab semua, Tuhan cari manusia. Tuhan datang cari Musa. Tuhan datang cari Abraham. Dari mereka lah ada berita namanya firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itulah yang disebut kasih karunia. Kasih karunia. Lalu apa kasih karunia itu? Kasih karunia itu sifatnya apa? Keilahian. Kalau Anda baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 tadi ayat berapa? 29. Kasih karunia adalah roh. Coba dibaca tuh. Ya, kasih karunia adalah apa? Nah, roh kasih karunia. Jangan menghina, jangan injak-injak. Kita bisa ibadah itu kasih karunia. Kita bisa berbicara kasih karunia. Pergunakanlah suaramu, pergunakanlah mulutmu dengan seksama, bisa membangun. Kita lebih suka ya. Kadang-kadang kalau keluar suara kita, apa yang kita nggak suka langsung kita ngejas. Artinya kita sedang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita bisa bicara, itu bagus itu.
Ya, itu roh. Artinya Roh Kudus di dalam diri kita. Oke, bisa mengerti? Jadi, Pak Bu, persoalan yang sekarang terjadi bagaimana kita bisa betul? Tumbuhkanlah imanmu. Ya, tumbuhkan imanmu supaya rohmu tetap menyala-nyala melayani Tuhan. Artinya apa? Kita tetap eksis kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, bagaimana kita bertumbuh? Nah, Anda mesti baca lagi, tadi belum dibaca ya. Itu di dalam Matius pasal yang ke-13, 23. Ada? 13, 23. Besok dipasang chip. Saya baru baca langsung diterekam. Pakai nano elektrotransmitter namanya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bagaimana iman kamu bertumbuh? Hidup itu adalah pertumbuhan, yang harus bertumbuh adalah iman. Iman yang bertumbuh, bagaimana tumbuhkan iman? Tumbuhkan firman Tuhan. Ya, karena firman itu kan kasih karunia, ya oke, ya. Maka kalau firman Tuhan itu bertumbuh, kasih karunia bertumbuh. Kasih karunia bertumbuh, kita bertumbuh di dalam roh. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa bertumbuh? Firman Tuhannya, tadi bacanya apa? Dimengerti. Kata dimengerti apa? Ya, pada saat mendengar firman Tuhan, tapi mengerti, maka diumpamakan benih yang bertumbuh 30, 60 dan 100. Jadi Pak Bu, baca Alkitab itu bukan saya larang baca banyak, bukan banyaknya kamu baca, dimengerti enggak? Maksudnya apa sih mengerti? Melakukannya. Begitu kamu baca, kamu lakukan aja. Jangan banyak pakai logika kita lah, ya. Ikutilah firman Tuhan. Ketika kita membaca, kita namanya percaya, kita lakukan tuh artinya kita percaya. Itulah iman. Kalau Anda tahu iman itu di dalam Roma 1 ayat 5 dikatakan, apa itu? Ya kekristenan, yaitu percaya dan taat. Waktu kamu baca, artinya memang kamu percaya. Semua baca Alkitab tuh karena percaya. Kalau nggak percaya mana dibaca sih, betul nggak? Tapi taat enggak. Percaya Anda mau 3 jam di dalam rumah baca aja, nggak apa-apa. 1 ton percaya lebih baik segenggam ketaatan. Paham ya? 6 tahun sekolah teologi itu karena percaya. Tapi begitu selesai sekolah teologi nggak lakukan apa-apa. Yang dilakukan cuma kritikin orang mulu, nggak ada gunanya. Coba kita lihat itu di Ibrani 4 ayat 2 yang ini selesai. Ibrani pasal yang keempat ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Apa tuh? Maksudnya apa? Firman diberitakan. Kalau nggak bertumbuh, apa? Ada gunanya kan? Tidak apa tuh? Firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh imannya. Cuma hanya di pengetahuan. Waduh, kalau berdebat saya angkat tangan. Saya kalah. Saya karena nggak biasa belajar untuk berdebat dan juga tidak ada urapan perdebatan. Enggak ada. Tetapi kalau kamu tidak bertumbuh sesuai imanmu, sia-sia. Dengar loh. 2 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, khotbah saya tidak keluar dari iman. Coba kalau dari 2 tahun lalu kita sudah bangun iman yang oke, pandemi buat kita nggak ada masalah. Kita hanya katakan ini sebuah musim. Ingat, musim ini tidak akan berlalu. Saya boleh bilang musim kan pasti ada. Dinamika kehidupan nggak akan berlalu. Seperti influenza, nggak berlalu kan? Lama-lama menjadi apa? Menjadi kehidupan kita juga. Tapi kita kok bisa sanggup hidup bersama dia? Karena kita sudah bisa adaptasi. Imun kita sudah naik, maka perlu divaksin. Ya kan? Yang belum vaksin, ayo vaksin.
Terus tanya, Babe udah vaksin belum? Babe belum divaksin karena belum dipanggil-panggil, udah daftar. Satu, daftar. Kedua, imunnya tinggi katanya, tunda dulu katanya. Saya juga nggak ngerti deh, ya. Intinya gitu aja. Tapi vaksin juga penting, ya. 3M penting itu. Nah, supaya apa? Nanti terjadi namanya herd immunity seluruh. Nah, ini persoalan Pak Bu. Kalau terjadi herd immunity, itu pasti kan dikendorin kan? Dikendorin tuh. Nah, buat Anda yang sudah divaksin atau yang belum divaksin, nggak jaga, ya, nggak olahraga yang baik, makan asupan yang baik, imun kamu turun walaupun vaksin, kena, masalah itu. Kenapa? Pasti akan dibebaskan. Itulah sebabnya mulai sekarang kita jaga. Saya nggak takut-takutin Anda, karena kita nggak bisa begini-gini terus. Saya masih ingat dulu. Ada satu presiden kita, badai pasti berlalu. Saya tahu dalam keilmuan saya belajar, saya ngerti badai pasti berlalu. Tapi pengalaman saya juga mengatakan kalau badainya berlalu yang sisa puing-puing. Ngerti ya? Oke, kita bukan takut sama badai, tapi kita tahu badai bakal datang. Siapkan dirimu. Apa yang kita bisa siapkan? Pertumbuhan kita pertama, fisik kita, iman kita. Jaga iman, jaga tubuh. Mulai hari ini saya himbau seluruh jemaat Tuhan, baik di sini atau sana, aktifkan dirilah, minimal sediakan waktu untuk olahraga. Saya punya satu teman pendeta, dia ngomong sama saya, umurnya juga udah cukup. Dia bilang, Pak Tony, saya senang kalau ketemu Pak Tony. Kenapa? Dari dulu Bapak kalau ngomong itu selalu yang realitas saja. Dia kena COVID, 3 hari sembuh. Dia bilang, karena dia aktif olahraga. Dia aktif olahraga. Yang muda-muda, jangan Anda senang waktu muda aja. Begitu ada banyak yang muda-muda kena teler loh. Di rumah bisa berhari-hari, minimal tuh 1 minggu dia istirahat. Ya, Babe kena 1 hari juga nggak istirahat. Ya cuma kayak begitu aja hari pertamanya tuh. Tap, hep. Ya bukan, dia sih bukan kok. Ya, dia bukan COVID, David ya. Dia bilang sama saya si David, Papa batuk ya? Enggak, alergi aja kok. Rupanya itu salah satu tanda loh. Malamnya saya meriang. Waduh, saya bilang ini nggak biasa-biasa meriang begini. Pak, badan saya retak banget. Saya bilang, waduh apa ini sampai sakit banget. Udahlah, jam 2 subuh saya duduk, saya tarik nafas, saya meditasi biasa mindfulness. Siangnya saya ikut doa, Sabtunya saya sehat, Minggu saya masih khotbah, saya jaga sudah. Saya juga tidak tahu ya, saya jaga. Seminggu kemudian saya nggak ada apa-apa, saya masih itu loh, goes, naik sepeda 12 kilo, 15 kilo jalan, nggak ada persoalan. Hilang penciuman, iya. 1 minggu kemudian saya hilang penciuman. Kenapa? Nyak batuk dia 1 minggu. Biasanya kalau pagi saya cium dia, sekarang nggak boleh lagi. Hilang penciuman saya. Itu aja sih masalahnya. Bukan hilang penciuman ini. Saya biasa mau cium dia udah nggak boleh lagi. Dia kan batuk, dia bilang. Oke, nah Pak Bu, usia saya sudah 63. Anak-anak saya pada ngeri ngeliat saya kalau kunjungi orang yang tanda petik kalau positif. Saya bilang bukan soal usia sekarang, bukan soal COVID-nya, soal mental kamu. Dibangun enggak? Ayo anak-anak Tuhan, bangunlah 3J. Apa itu? Jaga iman, jaga jiwa, jaga tubuh. Tuhan memberkati. Haleluya.